Halo, hai anak-anak ibu semuanya. Jumpa lagi dengan ibu masih di pembelajaran sejarah peminatan. Oke, apa kabar kalian nak? Ibu berharap kalian masih dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Semoga pandemi corona ini cepat berlalu supaya kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka di kelas seperti biasa. Oke, seperti yang kamu lihat di slide ini, kita akan membahas tentang kerajaan maritim zaman Islam di Indonesia. Dan di minggu lalu kita telah membahas tentang kerajaan-kerajaan maritim bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, kita mulai. Kerajaan maritim merupakan sebuah pemerintahan yang telah mengandalkan adanya suatu eh, perdagangan dan perjalanan sebagai pendukung ekonomi dalam suatu pemerintahan, atau singkatnya kerajaan maritim adalah sebuah pemerintahan yang mengandalkan perairan sebagai sektor perekonomiannya. Oke, sebelum kita masuk panjang lebar tentang kerajaan-kerajaannya, kita akan membahas kapan sih Islam masuk ke Indonesia. Oke, kita lihat dari berita luar negerinya. Yang pertama ada berita dari Cina yang mengatakan bahwa Islam telah masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7. Sedangkan catatan perjalanan Marco Polo pada tahun 1292 dia mengatakan bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia itu pada abad ke-12. Sedangkan si Ibnu Battuta mengatakan bahwa Islam sudah ada di Indonesia pada abad ke-14, yaitu ketika dia melakukan perjalanan atau kontak di Malaka, dia telah bertemu dengan pedagang-pedagang Islam yang berasal dari Nusantara atau Indonesia. Baru ada berita dalam negeri. Berita dalam negeri ada yang pertama itu makam Fatimah binti Maimun, yang di mana di batu nisannya dituliskan telah ada pada tahun 1111. Selanjutnya makam Malik Al-Saleh, yaitu pada tahun 1297. Baru makam Maulana Malik Ibrahim yang berangkakan tahun 1419. Selanjutnya ada komplek makam Troloyo dan Triwulan di Jawa Timur yang diperkirakan sudah ada sejak abad ke-14. Tetapi para ahli Islam bersepakat bahwa proses Islamisasi yang terjadi di Indonesia itu sekitar abad 14 dan awal abad ke-15. Tetapi setiap daerah tidak bersamaan, karena seperti yang kita ketahui, Islam telah masuk di Barus pada abad ke-7 tetapi tidak berkembang. Yang selanjutnya Islam itu masuk di Aceh dan berkembang pada abad ke-14, dan seperti itu selanjutnya. Selanjutnya ada saluran Islamisasi. Itu ada bagaimana sih masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama itu karena pernikahan, pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya ada beberapa teori-teori yang mendukung masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori Persia yang mengatakan bahwa Islam yang ada di Indonesia itu berasal dari Persia. Ini diperkuat dengan adanya peringatan 10 Muharram. Baru selanjutnya teori Gujarat yang mengatakan bahwa Islam yang ada di Indonesia itu berasal dari Gujarat, India. Baru yang ketiga ada teori Arab yang mengatakan bahwa Islam di Indonesia masuk dari negara asalnya, yaitu negara Arab. Oke, kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan maritim pada zaman Islam. Yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini didirikan oleh si Malik As-Saleh. Yang kerajaan ini terletak di sebelah utara Perlak, atau sekarang disebut Lok Sumawe atau pantai timur Aceh, berdiri sekitar abad ke-13. Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim karena didukung oleh kawasan Selat Malaka yang strategis. Selanjutnya raja-raja yang pernah memimpin Samudra Pasai yang pertama itu Sultan Malik Al-Saleh. Baru selanjutnya digantikan oleh Sultan Muhammad atau Sultan Malik Al-Tahir pertama, yaitu pada tahun 1297 sampai 1326.
kerajaan Perlak disatukan dengan kerajaan Samudra Pasai oleh si Sultan Malik Ar-Thohir. Baru selanjutnya Sultan Malik Ar-Thohir II itu 1326 sampai 1348 Masehi. Samudra Pasai juga menjadi pusat selain dia menjadi daerah yang strategis sebagai perdagangan, Samudra Pasai juga menjadi pusat studi Islam di Asia Tenggara. Di mana pada awal abad ke-14 para elit kerajaan menjadikan lingkungan kerajaan sebagai tempat diskusi para ulama dan elit atau antar ulama. Selanjutnya, perdagangan merupakan bagian dari kehidupan ekonomi Samudra Pasai yang sangat cemerlang. Untuk mendukung perekonomiannya, masyarakat Samudra Pasai menggunakan alat tukar berupa koin dinar dia emas dan keueh dari timah. Nilai 1 dinar sama dengan 1.600 keueh. Meskipun berjaya, peran Samudra Pasai sebagai pusat perdagangan di Selat Malaka mulai digantikan oleh pelabuhan-pelabuhan baru di Semenanjung Malaya. Hal inilah yang menyebabkan kemunduran ekonomi Samudra Pasai. Ditambah lagi kedatangan Portugis yang menguasai dan memonopoli perdagangan di Malaka, di mana para Portugis ini pada tahun 1511 sudah mendarat di Malaka dan memotong perdagangan antara Aceh dengan luar, seperti itu. Selanjutnya ada kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam ini didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Ali Mukhayat Shah, yaitu pada tahun 1514 sampai 1528. Selanjutnya, pusat pemerintahan kerajaan Aceh ada di Kutaraja, dan corak pemerintahan di Aceh Darussalam ini terdiri atas 2 sistem, yaitu ada kaum bangsawan atau golongan Teuku dan kaum ulama golongan Tengku atau Teungku. Baru selanjutnya di mana pusat kerajaan tadi di Kutaraja, kerajaan Aceh berkembang menjadi kerajaan besar sejak Portugis menguasai Malaka dan banyak pedagang Muslim yang pindah ke Aceh. Dan selanjutnya merasa akan dikalahkan, Portugis kemudian berusaha menaklukkan Aceh. Makanya di sejarah Indonesia Wajib kita membahas tentang Aceh melawan Portugis. Baru selanjutnya pada tahun 1524 pun pasukan Aceh kembali berhasil menguasai Samudra Pasai. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh Darussalam mencapai kejayaannya, di mana wilayah kekuasaannya Aceh mencapai wilayah-wilayah yang saat ini berada di Sumatera Utara, Riau, hingga Jambi. Kekuatan Angkatan Laut Aceh yang tangguh ketika masa Sultan Iskandar Muda mengkhawatirkan Belanda dan Inggris yang ingin menguasai Selat Malaka. Sebenarnya di Sumatera Utara salah satu anak dari Kerajaan Aceh Darussalam adalah Kerajaan Haru. Kalau saat ini dia di belakang perumahan Putri Deli, yaitu Putri Hijau. Oke. Sebagai kehilangan induknya, Aceh mengalami kemunduran setelah si Sultan Iskandar Muda wafat. Pengaruh Belanda dan Inggris mulai mengusik Aceh. Dengan menguasai wilayah-wilayah kerajaan Aceh, pada tahun 1873 Belanda mengatakan perang terhadap Aceh. Kegigihan rakyat Aceh mampu menahan serangan Belanda hingga awal abad ke-20. Belanda akhirnya berhasil mengurangi kekuatan Aceh, dan pada tahun 1903 Sultan Muhammad Daud Shah menyerah. Ini Sultan Muhammad Daud Shah ini adalah keturunan dari si Sultan Iskandar Muda, seperti itu. Oke, sampai di sini yang Ibu jelaskan. Minggu depan kita masih membahas kerajaan maritim pada zaman Islam di Indonesia, yaitu ada Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, Gorontalo. Jadi ada 3 kerajaan lagi atau 3 kerajaan maritim yang bercorak Islam yang akan kita bahas minggu depan. Kamu baca-baca, kamu cari-cari di internet,
biar minggu depan kalian tidak terpelongok lagi mendengarkan materi pembahasan kita. Oke, jika ada pertanyaan atau ada hal yang mengganjal dalam pikiran kalian, anak-anak sekalian, boleh tanyakan Ibu di ruang diskusi web atau bisa tanyakan dengan chatting pribadi dengan Ibu. Oke, see you, goodbye.